Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nur Alia. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkatan SMA atau SMK kelas 10 semester 1 dengan tema yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, silahkan disimak videonya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita harus mengetahui pengertian kompetisi dalam kebaikan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu kompetisi. Nah, kompetisi adalah suatu proses bersaing yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan seperti kemenangan, prestasi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kompetisi ini bisa juga disebut dengan perlombaan, pertandingan, dan persaingan. Nah, kemudian kompetisi dalam kebaikan. Nah, kompetisi dalam kebaikan itu atau biasa juga disebut dengan fastabiqul khairat adalah anjuran dalam Islam untuk berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan baik dan amal soleh. Nah, ini bukan sekedar persaingan, melainkan dorongan untuk menjadi yang terbaik dalam hal kebaikan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat bagi sesama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus mengetahui pengertian etos kerja. Nah, apa sih itu etos kerja? Nah, etos kerja itu merupakan semangat, sikap, dan nilai-nilai positif seseorang dalam bekerja seperti disiplin, tanggung jawab, rajin, dan jujur untuk mencapai suatu hasil yang terbaik. Nah, selanjutnya terkait kompetisi dalam kebaikan. Nah, ini tertera dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, di sini sudah ditampilkan lafaz dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nah, adapun terjemahannya yaitu, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.
hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu. Nah, selanjutnya kita bahas asbabun nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, sebenarnya tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini. Nah, surah Al-Maidah itu termasuk golongan surah Madaniyah karena surah ini turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, terkait asbabun nuzul Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini terdapat dua riwayat. Nah, yang pertama menurut riwayat Imam Ahmad, di mana surat ini turun saat Nabi SAW sedang menunggang unta. Nah, bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, di mana Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwa surah Al-Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Nah, pada awalnya Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Kemudian kita bahas tafsir Quran surah Al-Maidah ayat 48 ini. Nah, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 itu mengandung pesan-pesan mulia, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya, maupun yang mengantarnya turun, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Kemudian yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk keabsahannya. Nah, dalam kedudukannya sebagai pemelihara, Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal atau kulli dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Nah, kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 itu dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin sudah sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran lain. Nah, kemudian yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang atau manhaj yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Kemudian yang keenam,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan umat Nabi Muhammad SAW akan dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan siapa yang durhaka. Nah, bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seseorang yang durhaka. Nah, sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya adanya akhirat. Karenanya mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, yakni dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan bagi orang mukmin yang beramal saleh akan mendapatkan balasan surga. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain, dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa seorang mukmin harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di samping itu, tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami oleh seseorang. Bisa jadi malam ia beriman, esoknya sudah tidak memiliki iman, atau malam ia masih sholat berjamaah di masjid, pagi terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala badiru bil a'mali sholihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nah, adapun artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Nah, pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian terkait penerapan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Nah, kalian pasti ingin mengamalkan pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, ada beberapa caranya, yaitu lakukanlah 6 berikut ini, yaitu yang pertama, mengawali dengan basmalah. Nah, mengawali suatu amal kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan.
Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha maksimal hingga amal tersebut paripurna. Di samping itu, ada nilai pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Nah, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Sikap optimis dan semangat ini akan membuat seseorang menjadi yakin mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan sebuah amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, menjaga konsistensi. Nah, menjaga konsistensi atau istiqomah amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kalian lakukan dengan konsisten. Nah, tiap hari akan ada pengalaman baru untuk perbaikan kualitas amal pada hari berikutnya dan masa yang akan datang. Kemudian yang keempat yaitu mempelajari ilmu yang terkait. Nah, mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Nah, antara ilmu dan amal merupakan satu kesatuan. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Demikian pula beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Nah, menambah bekal ilmu dapat kalian lakukan dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian yang kelima, yaitu membiasakan bekerja sama. Nah, membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Dalam hal ini bukan berarti mengabaikan amaliyah yang sifatnya pribadi. Nah, keterlibatan banyak orang dalam suatu amal kebaikan akan membuat nilai amal tersebut semakin naik, karena akan semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, akan memperkuat tali silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang terakhir itu ada mengamati, meniru, dan memodifikasi. Nah, mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Hal ini akan memudahkan dan memotivasi seseorang dalam beramal saleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Kemudian, setelah kita melakukan cara M6 tadi, tentu banyak manfaat yang diperoleh dari perilaku kompetisi dalam kebaikan. Di antara manfaat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu memperoleh ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kalian jika melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Kesuksesan tertinggi bukanlah sukses duniawi, tetapi kesuksesan tertinggi adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu ada menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, manusia terbaik adalah manusia yang mampu menebar manfaat dan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai sebuah kebaikan akan berlipat ganda jika mampu memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Nah, di mana keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan ini didasari oleh motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Nah, jika menunda suatu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain ikut terbengkalai. Nah, di samping itu ada kompetitor yang memicu peningkatan kinerja. Kemudian yang keempat, yaitu termotivasi untuk menjadi lebih baik. Nah, di mana saat kalian berkompetisi dengan pihak lain akan tumbuh keinginan untuk menjadi yang paling unggul. Tentunya hal ini membutuhkan persiapan yang matang, meskipun hasil akhirnya belum tentu sebagai pemenang. Tetapi
sudah berhasil menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki, nah itu merupakan prestasi tersendiri yang patut diapresiasi. Kemudian yang kelima ada menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, di mana keinginan untuk menjadi yang terbaik harus diikuti dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Keduanya merupakan modal utama meraih kesuksesan dalam sebuah kompetisi. Kemudian yang terakhir yaitu mempererat hubungan antar sesama. Nah, pesaing bukan musuh yang harus dikalahkan, tetapi merupakan rekan kerja dalam berkompetisi secara sehat. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Peran serta dan keterlibatan masing-masing individu dalam satu kelompok akan semakin memperkuat jalinan hubungan kekeluargaan. Nah, selanjutnya kita bahas terkait etos kerja, di mana terkait etos kerja ini tertera dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, di sini telah ditampilkan lafaz dari Quran surah At-Taubah ayat 105. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Adapun terjemahannya yaitu, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, kemudian kita bahas asbabun nuzul Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, sama halnya dengan surah Al-Maidah tadi, bahwa tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surah At-Taubah ayat 105 ini. Nah, perlu diketahui bahwa ayat 105 terkait dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102 sampai 104, di mana pada ayat 102 sampai 104 Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain yaitu membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Nah, menurut kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, seusai berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini? Nah, ada seseorang yang menjawab, mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Nah, mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang melepaskannya. Nah, di sini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surah At-Taubah ayat 102. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan dan memaafkan mereka. Nah, selanjutnya tafsir Quran surah At-Taubah ayat 105. Nah, di mana dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 ini terdapat pesan-pesan mulia yang terkandung di dalamnya. Antara lain yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun orang lain atau masyarakat luas. Nah, amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilihat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan akan dilihat oleh mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka mendapatkan pahala. Nah, begitupun sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Nah, karenanya seorang muslim haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Nah, sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Nah, tumbuhkanlah inisiatif untuk melakukan amal saleh, sehingga orang lain juga ikut tergerak untuk melakukannya. Nah, pahala berlipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi contoh, tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Kemudian yang terakhir, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, An Abi Abdillah Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu summa ya'tiyal jabala faya'tiya bihuzmatin min hatabin ala zahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajahahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Yang artinya, dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya, di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis di atas secara tegas menyatakan bahwa bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih dicintai Allah dan Rasul-Nya dibanding berpangku tangan menunggu bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wewenang kepada manusia untuk mengolah sumber daya alam di bumi. Apabila manusia mau bekerja keras, maka akan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, terutama sandang, pangan, dan tempat tinggal. Islam sangat menghargai seseorang yang bekerja keras untuk memperoleh penghidupan yang layak dan mengkonsumsi makanan dari hasil usahanya sendiri. Nah, selanjutnya terkait penerapan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Nah, di mana bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup duniawi, tetapi tujuan mulia yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara rinci terdapat tujuan bekerja dalam Islam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, di mana bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridho darinya. Nah, semua aktivitas seorang muslim di dunia ini seyogyanya diarahkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu menolak kemunkaran. Nah, kemunkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur, sebab ada bisikan hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjerumuskannya ke dalam kemungkaran. Nah, seseorang yang mengisi waktunya untuk bekerja berarti telah berhasil menghalau sifat malas dan menghindari dampak negatif pengangguran. Kemudian yang ketiga, kepentingan amal sosial.
Nah, di mana Islam mengajarkan umatnya untuk beramal sosial atau bersedekah sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah, bagi seorang muslim yang bekerja, tenaga dan hasil pekerjaannya dapat digunakan untuk bersedekah. Kemudian yang keempat yaitu memberi nafkah keluarga, di mana seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istrinya, maka seorang suami harus rajin bekerja keras. Nah, kemudian terkait cara meningkatkan etos kerja. Nah, etos kerja seorang muslim harus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, ada beberapa caranya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, membuat skala prioritas dari sebuah pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan, di mana memilih dan menentukan sebuah pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat akan meringankan beban pikiran, sebab pikiran yang terlalu berat akan menghambat terselesaikannya sebuah pekerjaan itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan, di mana pengetahuan yang luas dan mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan pekerjaan akan sangat menunjang bagi peningkatan etos kerja. Nah, lebih dari itu, keterampilan atau skill dan semangat tinggi akan semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. Kemudian yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama, di mana banyak faktor yang mempengaruhi turunnya motivasi untuk meraih sukses. Di antaranya itu adalah munculnya rasa malas yang tidak diketahui dari mana asalnya. Nah, hal ini dapat diatasi dengan saling memberi motivasi di antara teman. Nah, dengan demikian semua teman akan memiliki semangat untuk maju dan sukses secara bersama-sama dalam meraih cita-cita. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja, di mana suasana nyaman akan tercipta jika masing-masing individu tidak mudah menyalahkan orang lain. Nah, membiasakan diri untuk menyapa sambil melempar senyuman kepada teman akan membuat hati senang dan bahagia. Nah, dengan demikian suasana belajar di dalam kelas akan terasa menyenangkan. Kemudian yang kelima, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan, di mana pada era revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi berperan sangat penting untuk menunjang keberhasilan sebuah pekerjaan, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir terkait manfaat yang diperoleh dari perilaku etos kerja. Nah, banyak sekali manfaat yang diperoleh dari perilaku etos kerja atau biasa juga disebut dengan kerja keras. Nah, manfaat tersebut dapat dirasakan oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, di antara manfaat etos kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih, di mana pekerjaan yang telah menghasilkan sebuah produk, bagaimanapun bentuk dan kualitasnya harus tetap dihargai, karena menghargai karya orang lain itu akan mampu memotivasi agar bisa menghasilkan karya atau produk lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua, menjaga martabat diri sendiri, di mana martabat diri akan terjaga jika seseorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pasti banyak orang yang meremehkan apabila hanya bermalas-malasan dan berpangku tangan. Pasti banyak orang yang menganggap bahwa ia itu tidak berguna bagi keluarganya. Kemudian yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kerja keras yang dilakukan oleh seseorang dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu merupakan wujud ibadah kepadanya. Kemudian yang terakhir yaitu melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal, di mana setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan menghadapi hambatan. Nah, dengan senantiasa bekerja keras, maka akan muncul sifat tabah, sabar, optimis, serta tawakal. Nah, pada hakikatnya,
kesuksesan itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan kegagalan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki kebaikan pada hambanya yang bertakwa. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya terkait materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, mungkin hanya itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.